Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman yang bisa untuk share kamera, silahkan share kamera, ya, bisa on cam supaya kita merasa kenal ya. Jadi saya juga bisa melihat teman-teman di sini. Kalau mungkin teman-teman yang sedang bekerja, gitu ya, nggak apa-apa, tidak bisa share kamera atau open cam, tapi mudah-mudahan nanti semua materi yang saya sampaikan bisa diterima oleh teman-teman semua. Jadi untuk sesi hari ini, ya, ini adalah sesi tentang penyampaian program studi, gitu ya. Nanti sifatnya kita bisa discuss saja, kita bisa diskusi. Silahkan teman-teman bisa menanyakan apa saja yang mungkin teman-teman masih belum paham, silahkan. Gitu ya. Jadi saya lebih suka meskipun kita ini kondisinya online, tapi benar-benar hari ini kita kondisinya hidup ya. Jadi bukan hanya penyampaian satu arah dari saya, monggo teman-teman berdiskusi nanti apa saja yang mungkin teman-teman sampaikan. Kalau saya memang belum bisa memberikan jawaban karena berhubungan dengan eh, manajemen gitu ya, mungkin akan saya pending, tapi insya Allah nanti di Prodi Telkom ini kita punya beberapa sesi ya, ada sesi open talk juga, itu nanti teman-teman bisa menyampaikan permasalahan, keluhan, dan lain-lain kepada kami, seperti itu. Bisa saya mulai ya? Bisa saya mulai? Monggo dijawab yang bisa on mic. Bisa, Bu. Oke. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang ya kepada teman-teman semua. Alhamdulillah di tahun 2023 ini di semester ganjil 2023-2024 teman-teman bergabung dengan program studi Sarjana Terapan Pendidikan Jarak Jauh Teknik Telekomunikasi. Selamat bergabung, selamat menjadi mahasiswa PENS ya, khususnya untuk program studi PJJ Teknik Telekomunikasi. Jadi kenapa namanya sarjana terapan gitu ya? Mungkin kalau dulu dikenal dengan diploma 3, diploma 4, D3 atau D4 gitu ya. D4 itu, diploma 4 itu sebenarnya hanya karena 4 tahun begitu ya. Karena 4 tahun sehingga diploma 4. Diploma 3 berarti perkuliahan selama 3 tahun. Nah, diploma 4 ini adalah sebenarnya sejajar dengan sarjana, gitu ya. Pendidikannya adalah sarjana, di mana capaian pembelajarannya adalah sama dengan sarjana. Hanya saja, kenapa ada kata di sini adalah terapan, gitu ya. Kenapa ada terapan? Karena kita adalah pendidikan vokasi. Jadi, pendidikan di Indonesia, pendidikan tinggi di Indonesia itu ada dua. Yang pertama adalah pendidikan akademik. Yang kedua adalah pendidikan vokasi. Pendidikan akademik itu apa? Contohnya mungkin di Universitas Airlangga, kemudian di ITS seperti itu ya. Itu adalah awalnya pendidikan akademik, tapi sekarang berkembang juga punya pendidikan vokasi. Tapi pendidikan vokasi yang kedua adalah pendidikan vokasi seperti politeknik gitu ya. Sebenarnya vokasi itu artinya apa ya? Jadi vokasi itu sebenarnya disiapkan untuk lulusan-lulusan dari pendidikan vokasi itu untuk siap terjun di lapangan. Sehingga tidak hanya dibekali dengan pendidikan-pendidikan akademik, juga dibekali dengan skill, dengan kemampuan-kemampuan di mana bisa menyelesaikan problem solving, mendesain, menganalisis, gitu ya, itu untuk terapannya, seperti itu. Jadi mungkin kalau di pendidikan akademik banyaknya itu adalah terkait dengan teori seperti itu. Tetapi di politeknik tidak seperti itu. Kita adalah pendidikan yang pure vokasi. Sehingga apa? Antara eh, ini ya, antara akademik, antara teori
dan praktek itu kita sebanding, gitu ya. 50-50 seperti itu. Jadi apa? Ketika nanti teman-teman itu belajar teori, itu akan kita buktikan dengan praktikum. Itu kita laksanakan dengan praktikum. Misalnya nih, benarkah kita belajar tentang mudahnya apa ya? Hukum Ohm gitu ya. Kita belajar tentang arus listrik. Maka di situ akan kita buktikan di praktikum seperti itu ya. Sehingga apa? Karena kita punya teori dan praktikum, memang kesannya kadang-kadang ini kuliah kok berat banget gitu ya. Kesannya seperti itu, tapi enggak. Tapi kita punya kelebihan, teman-teman dibekali dengan skill seperti itu. Itu adalah pendidikan vokasi. Jadi memang tujuannya adalah untuk menerapkan, untuk menyiapkan mahasiswa bisa terjun langsung di lapangan. Gitu ya. Itu seperti itu. Jadi kenapa kita disebut sebagai sarjana terapan. Gitu ya. Seperti itu. Nah, pendidikan jarak jauh mungkin tadi Pak Resa sebelumnya sudah menjelaskan kenapa sih ada pendidikan jarak jauh gitu ya. Jadi pendidikan jarak jauh kita ini adalah program studi, bukan cara belajar. Saat ini banyak universitas yang mendirikan atau mengadakan pendidikan jarak jauh, tapi mereka bukan program studi. Mereka hanya menyebutnya cara belajar kita adalah jarak jauh. Jadi di Indonesia itu sebenarnya hanya berapa ya, 2 atau 3 yang diizinkan untuk melakukan pendidikan jarak jauh, yang punya izin resmi untuk mendirikan dan melaksanakan pendidikan jarak jauh. Salah satunya kalau perguruan tinggi negeri itu adalah PENS. Kita adalah program studi. Jadi bukan cara belajar, tetapi kita adalah program studi. Jadi kita benar-benar mengembangkan sistem pembelajaran secara jauh dan apa? Yang kedua, itu tadi ya, memang mahasiswa diharapkan untuk banyak mandiri. Karena kita nanti dosen-dosen selain memberikan pengajaran secara online ya, secara tatap muka langsung, nanti teman-teman juga akan diberikan tugas, akan diberikan materi, akan diberikan self assessment gitu ya. Untuk apa? Untuk belajar gitu, seperti itu. Itu adalah makna pendidikan jarak jauh. Jadi kita itu ingin memberikan kesempatan kepada teman-teman seluas-luasnya gitu ya, baik tidak hanya di wilayah Jawa, mungkin di luar Jawa atau teman-teman yang bekerja gitu ya, sambil bekerja, kita memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan diri seperti itu ya. Sehingga itu adalah motivasi dari PENS untuk mendirikan program pendidikan jarak jauh. Nah, ya. Nah, kalau terkait akreditasi mungkin tadi sudah disampaikan. Jadi memang kalau untuk PENS A gitu ya, teman-teman kemarin sudah disampaikan oleh Pak Direktur. Kemudian untuk program studi kita terakreditasi B. Kenapa B? Gitu ya. Kenapa kok masih B? Karena prodi kita adalah prodi baru. Gitu ya. Kita didirikan tahun 2018, kemudian tahun 2019 kita itu mengikuti akreditasi. Jadi kalau prodi baru pasti B. Karena apa? Kita belum punya lulusan, ya kan? Kemudian kita masih berdiri, masih baru berdiri, operasionalnya juga masih baru berdiri, sehingga pasti itu B. Di mana-mana kalau baru berdiri pasti B. Insya Allah tahun depan kita mau akreditasi ya, mohon doanya, mohon dukungan teman-teman supaya kita bisa naik gitu ya, ke baik sekali gitu ya. Kenapa kok dukungan dari teman-teman? Ya, karena proses akreditasi itu juga melihat output dari teman-teman, ya. Melihat keaktifan teman-teman, melihat dari bagaimana proses teman-teman itu belajar. Itu seperti itu. Jadi kalau
ini juga kalau saya bilang tidak hanya menjadi tanggung jawab saya, penanggung jawab prodi gitu ya, tapi juga menjadi tanggung jawab teman-teman semua. Ikut membantu supaya nanti akreditasinya bisa naik di tahun depan. Seperti itu ya. Kemudian ini saya kenalkan dulu, ini struktur ya, struktural ya. Kelihatannya hanya 5 ya. Padahal kita mengurusi banyak mahasiswa yang di mana-mana gitu ya. Jadi saya sendiri ya perkenalkan saya Ari Wijayanti gitu ya, Bu Ari biasanya teman-teman menyebutnya. Saya diamanai menjadi Kaprodi Sarjana ini ya terapan teknik telekomunikasi PJJ. Kemudian saya dibantu dengan Pak Ridwan. Jadi ini adalah Pak Ridwan ini adalah sekretaris prodi gitu ya. Jadi biasanya kalau ada masalah, ada sesuatu, biasanya saya dan Pak Ridwan ini. Kalau nggak ke saya, ke Pak Ridwan silakan. Kemudian ada yang membantu Pak Ridwan gitu ya, karena Pak Ridwan juga jobnya banyak, artinya tugasnya banyak sebagai saya prodi. Itu nanti dibantu dengan Bu Nisa, Karimatunisa. Ini adalah sebagai koordinator KP gitu ya, dan juga wali kelas. Nah, ini nanti Bu Nisa adalah wali kelas kalian. Mungkin kemarin sudah kontak dengan Bu Nisa ya, mungkin seperti itu. Kemudian ada administrasi PJJ ya, itu ada Mas Fahrizal Eka Aryansyah ya, biasanya disebut sebagai Mas Rian gitu ya. Nah, ini silakan juga bisa kontak terkait administrasi dengan Mas Rian. Kemudian ada Pak Maturip. Nah, Pak Maturip ini adalah administrasi akademik, gitu ya, berhubungan dengan nilai, berhubungan dengan mungkin administrasi kehadiran dan lain-lain, itu bisa dengan Pak Maturip, gitu ya. Mungkin ini teman-teman bisa screenshot ya, ada nomor HP-nya juga ya. Jadi nanti mungkin bisa kontak. Nah, terkait kontak ya. Saya ini ya, saya ingatkan silahkan kalau kontak dengan dosen, kontak dengan pegawai ya, itu kita pakai etika dan sopan santun gitu ya. Silahkan misalnya memperkenalkan diri dulu. Misalnya Assalamualaikum atau Selamat pagi Pak, saya siapa nih namanya? Misalnya saya Ari dari angkatan 2023 PJJ misalnya sih. Saya ingin bertanya terkait bla 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 gitu ya. Jadi silakan memperkenalkan diri dulu gitu ya. Jangan tiba-tiba selamat pagi Pak, saya mau mengurus surat ini bla 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 gitu ya. Nah, kan kita nggak tahu ini siapa kan gitu ya. Itu seperti itu. Jadi silakan memperkenalkan diri dan berbicara dengan baik gitu ya. Jadi kita punya etika untuk berbicara lewat WhatsApp, berbicara lewat Messenger dan lain-lain. Gitu ya, saya harapkan teman-teman bisa seperti itu. Jadi kadang-kadang kenapa sih saya perlu ingatkan? Kadang-kadang kita juga lupa ya. Nggak apa-apa, manusia semanusia itu tempatnya lupa gitu ya. Tapi coba kita ingat-ingat lagi ya. Coba kita renungkan bahwa itu juga penting. Seperti itu ya. Jadi silakan, ini ada nomor WhatsApp, silakan dicatat. Mungkin teman-teman screenshot bisa simpan nomornya gitu ya. Tuh, seperti itu. Kalau ada masalah, ada kesulitan atau ada apapun ya, silakan menghubungi kami berlima. Mungkin nanti menghubungi saya gini, coba kalian hubungi Pak Maturip, coba kalian hubungi Mas Rian, gitu ya, atau ke Pak Ridwan, gitu ya. Nanti akan kita arahkan seperti itu. Itu ya. Kemudian di sini ada dosen wali Bu Nisa. Jadi nanti untuk Bu Nisa itu dosen wali. Dosen wali itu tugasnya adalah mengawal teman-teman, gitu ya. Jadi nanti bisa teman-teman konsultasi kalau ke Bu Nisa. Nanti kalau Bu Nisa tidak bisa menjawab, misalnya pasti nanti ke saya, gitu ya. Tapi saya tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman menutup pintu ya. Teman-teman mau langsung ke saya silahkan, gitu ya. Tapi bisa ke Bu Nisa dulu, baru nanti kalau memang Bu Nisa tidak bisa menjawab, misalnya ya, karena harus terkait dengan aturan dan lain-lain, misalnya seperti itu, bisa ke Pak Ridwan atau ke saya nanti Bu Nisa yang akan menyampaikan seperti itu. Tapi monggo kalau mau langsung ke saya, mau langsung ke Pak Ridwan, silahkan.
Gitu ya. Oke, ini sudah di screenshot, sudah dicatat. Sudah? Saya lanjut ya. Oke, nah ini terkait visi dan misi gitu ya. Jadi visi dan misi itu kita ingin ya menjadi pusat unggulan pendidikan rekayasa ya. Jadi rekayasa itu karena kita adalah politeknik pendidikan vokasi, maka kita adalah teknologi rekayasa ya. Melalui pendidikan jarak jauh atau distance learning gitu ya, bidang emerging teknologi ya, dengan lulusan yang berkualitas dan profesional di bidang telecommunication, network engineering, dan radio frekuensi. Jadi kita lihat ya, network engineering, telekomunikasi. Jadi kita memang pingin ya teman-teman tuh nanti dibekali bidang apa? Teknik atau engineering ya, jaringan telekomunikasi. Jadi jaringan telekomunikasi itu bisa luas teman-teman. Nanti kita lihat ya, mana apa sih jaringan telekomunikasi gitu ya. Jadi mungkin kalau teman-teman hanya kemarin mengenal jaringan komputer gitu ya. Nah, itu kita bicaranya lebih besar lagi, skup kita lebih besar. Dan radio frekuensi ya. Karena apa? Semuanya adalah menggunakan frekuensi radio ya. Kita akan berbicara banyak tentang frekuensi radio, frekuensi wireless seperti itu. Nah, itu kita akan berbicara banyak di situ ya. Jadi sebenarnya sistem yang sekarang ini itu adalah yang menyiapkan adalah engineer telco ya, engineer telekomunikasi. Teman-teman nih semua sebenarnya yang harus menyiapkan seperti itu. Ya, karena kita kalau pernah bicara tentang oscillator, pernah belajar oscillator, mungkin teman-teman ya, itu kita berada di layer 1 sampai layer 4. Layer physical, ya, kemudian data link, sampai layer keempat. Kita berada di sana. Kalau IT bagaimana? IT itu berada di layer atas, di layer 7, layer application sebenarnya. Jadi mereka hanya bekerja di aplikasinya gitu ya. Tanpa layer bawah seperti apa? Tanpa telco seperti apa? Sebenarnya tanpa telco jaringan itu nggak bisa berjalan. Karena mereka adalah hanya user. Itu sebenarnya bedanya. Bedanya telco dengan itu. Jadi kita menyiapkan sistemnya. Kalau itu kita mau membangun kita mau mengalirkan air gitu ya dari kota A ke kota B gitu. Yang bangun pipa itu siapa? Yang membangun sistemnya itu Pak, kita gitu ya. Kita yang akan membangun, kita yang akan merancang gitu ya. Ini mau lewat mana sih gitu ya? Itu kita, orang telco. Maka sebenarnya orang telco itu nggak bisa ditinggalkan dan itu tetap ada. Tapi kenapa kita nggak terkenal ya Bu? Gitu ya. Pertanyaan kan gitu. Kenapa yang tren itu adalah orang IT gitu ya? Beberapa tahun yang lalu telco itu ada di atas, gitu ya. Karena semuanya dibangun oleh orang telco, termasuk aplikasinya. Kemudian dengan perkembangan akhirnya kita hanya membangun sistemnya gitu. Tapi orang telco bisa nggak membangun aplikasi? Bisa. Tugas akhir dari teman-teman semua, teman-teman yang sudah lulus itu ya membangun aplikasi. Jadi membangun sistem plus aplikasinya. Jadi kita punya 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 kelebihan. Gitu ya. Kita bisa bangun jaringannya bisa, pasti bisa. Bagaimana dengan aplikasinya? Apakah bisa Bu kita bikin aplikasi Android? Bisa, bisa. Di situ ada. Kita semua ada. Kita komplit di situ. Jadi kita yang membangun sistem yang besar di telekomunikasi. Itu artinya network engineer telecommunication. Gitu ya. Ini ada 4, mungkin nanti teman-teman tadi sudah baca, saya skip saja. Nah ini adalah bidang telekomunikasi. Jadi kita bidang telekomunikasi ini saya ambil dari SKKNI gitu ya. SKK ini adalah standar kerja dan kualifikasi nasional Indonesia untuk area telekomunikasi.
Ini di sini. Ya, KKNI adalah kualifikasi kompetensi nasional Indonesia. Kita itu di sini. Sangat besar. Nah, teman-teman sukanya apa gitu ya? Bu, saya itu punya kelebihan coding. Gitu ya, misalnya. Kalian bisa masuk ke jaringan. Di sini ada jaringan core, gitu ya. Saya tuh sukanya Bu, akses ya. Artinya saya tuh suka yang belajar tentang antena misalnya ya, bagaimana komunikasi dari si pemancar ke penerima itu di sisi akses namanya. Jaringan core di sisi kalau lebih mudahnya mungkin teman-teman server gitu ya. Itu di core. Ya, kalau server itu sekarang kan semuanya sudah server ya, pakai server ya, pakai cloud gitu ya. Itu di sini. Saya suka yang transport, Bu. Boleh. Saya suka yang satelit, Bu. Boleh. Dan semua ini kalian dapat. Tinggal nanti teman-teman mau spesialisasinya di mana. Nah, spesialisasinya itu di mana, Bu? Nanti ketika teman-teman melaksanakan tugas akhir. Teman-teman magang, kemudian teman-teman melaksanakan tugas akhir. Pengen mendalami yang mana? Itu nanti teman-teman masuk ke sini. Jadi baik itu untuk seluler, kemudian satelit, kemudian jaringan-jaringan PSTN, ya, optik gitu ya. Kita semua sekarang pakai optik kan? Teman-teman mungkin kalau di jalan-jalan ada orang gali, kemudian kelihatan muncul kuning kabelnya, gitu ya. Itu menggunakan kabel optik. Jadi kita memang sekarang sedang mengganti dari kabel tembaga ke kabel optik, gitu ya. Karena kabel optik itu data rate ya, bit rate-nya bisa lebih tinggi daripada kabel tembaga. Sehingga apa? Sekarang ini kan semuanya inginnya serba cepat gitu kan ya, serba cepat. Oh, mau autonomous vehicle, kemudian mau game, main game kan? Siapa nih yang di sini gamer? Gitu ya. Nah, itu butuh apa? Butuh bitrate yang cepat gitu ya. Kalau lemot, pasti kalian gini, waduh, kalah nih. Pada saat sayanya harus ini nih, musuh ini ya. Musuh saya harus saya tendang gitu ya. Tiba-tiba sinyalnya lemot gitu. Ketendang duluan. Kan gitu ya. Berarti butuh apa? Bitrate yang cepat. Butuh bandwidth yang besar. Bandwidth itu jalan rayanya ya. Jadi kalau jalan rayanya semakin sempit, penggunanya semakin banyak, tentunya kecepatannya semakin turun, semakin lemot. Gitu ya. Karena dibagi-bagi kan? Bagi-bagi. Nah, itu siapa yang merancang jalannya? Gitu ya. Siapa yang merancang jaringannya? Oh, ini harus dibangun jaringan optik, fiber optik seperti ini. Itu adalah orang Telkom. Itu orang telco. Sehingga orang telco itu sebenarnya yang harus membangun sistemnya. Seperti itu. Jadi jangan, kenapa kok telco semakin hari semakin turun? Ya itu, ya kalau kita lihat ya, kalau kita lihat, oke, kita lihat rumah makan gitu ya. Orang akan melihat apa? Piring yang ada di meja yang disajikan, ya. Kemudian bagaimana sih tampilannya makanan itu, gitu ya. Kan gitu. Bagaimana sih rasanya kan gitu. Orang akan melihat seperti itu. Ya, kan? Kalian ke rumah makan, saya mau pesan nasi goreng nih gitu ya. Muncullah ya nasi goreng diantar nih dari dapur. Nasi gorengnya, nasi gorengnya cantik, ada buahnya, kemudian dihias dengan cantik, ketika makan rasanya enak, gitu kan? Yang dilihat itu kan, itu adalah application, layar application. Tapi siapakah yang masak, gitu ya? Di dapur itu seperti apa? Nah, yang memasak, yang menyiapkan sistem itu adalah orang Telkom, seperti itu. Lah, kalau nggak ada dapurnya. Apakah nanti bisa sih disajikan nasi goreng yang cantik?
Kan gitu. Itu mudahnya seperti itu. Jadi berbanggalah kalian menjadi orang Telkom gitu ya. Berbanggalah menjadi orang Telkom. Jadi seperti itu ya. Jadi kita di KKNI di standar nasional itu sudah keluar gitu. Di mana sih keahliannya telco itu di mana? Ini adalah keahliannya telco. Seperti itu. Jadi kita nanti coba teman-teman bisa lihat nanti di kurikulumnya seperti apa ya. Oke, saya lanjut. Ini dosen wali ya. Jadi dosen wali kalian ada di 2023 berarti ada Bu Karimatunisa. Nah, nanti dosen wali itu dari tahun pertama sampai tahun terakhir itu nanti sama. Gitu ya. Sampai lulus nanti sama, tidak berubah. Gitu ya. Karena apa? Yang mengikuti jejak kalian itu adalah dosen wali. Jadi kenapa ada FRS, kemudian bisa konsultasi dengan dosen wali, makanya jejaknya kalian dari semester 1 sampai semester 8 itu adalah diketahui oleh dosen wali. Seperti itu. Jadi nanti kalau ada masalah misalnya nih SKS-nya kurang, nanti dosen wali yang akan mengarahkan. Apalagi sekarang kurikulumnya adalah MBKM. Kurikulum MBKM itu menuntut mahasiswa untuk aktif gitu ya. Itu bedanya MBKM. Kalau dulu mahasiswa itu diberi gitu ya. Ini SKS-nya nih 144. Kalian harus kuliah ini. Kalau sekarang MBKM kalian diberikan kebebasan. Itu ya. Tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Reza bahwa ada mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan gitu ya, ada magang dan lain-lain. Nah, itu di pilihan itu nanti teman-teman yang harus menyiapkan strategi. Nah, kita masuk ke standar kurikulum ya. Jadi standar kurikulum kita nanti ada yang kita sebut sebagai mata kuliah wajib, ada yang kita sebut sebagai mata kuliah pilihan prodi, keahlian prodi ya, ada yang kita sebut sebagai mata kuliah pilihan institusi. Jadi teman-teman nanti semester 1 sampai semester 5 gitu ya, itu nanti teman-teman harus menempuh mata kuliah wajib. Kalau yang kita sebut dengan mata kuliah wajib, teman-teman wajib lulus. Ya, apakah pilihan prodi boleh tidak lulus? Ya enggak, ya harus lulus ya. Ini harus diikuti gitu ya. Wajib diikuti. Kalau pilihan prodi itu terserah kalian pilih yang mana gitu ya. Kalau wajib harus diikuti, wajib ya, berarti harus diikuti. Itu biasanya ada di semester 1 sampai di semester 5. Semester 6 dan semester 7 itu adalah semester MBKM. Ya. Jadi semester 1 sampai semester 5 ini adalah wajib gitu ya. Ini adalah wajib. Jadi kuliahnya semester 1 yang ini, semester 2 ini, semester 3 ini, semester 4 mata kuliahnya ada, semester 5 mata kuliahnya ada. Gitu ya. Ini adalah semuanya adalah mata kuliah wajib. Semester 6 dan semester 7 itu namanya MBKM di sini. Ya, MBKM. Di sini besarnya adalah 40 SKS. Ya, besarnya adalah 40 SKS. Semester 8 muncul lagi adalah mata kuliah wajib. Di sini mata kuliah wajib. Ya. Di 67 ini teman-teman bebas nanti. Ada KP ya. KP 6 bulan itu 20 SKS. Jadi nanti 40 SKS itu breakdown-nya seperti apa? 40 SKS itu nanti breakdown-nya 20 SKS itu adalah magang kerja praktek 6 bulan yang di sini. Di sini ya. Nah, di sini ini 6 bulan. Ini adalah 20 SKS ya. Ini adalah 20 SKS. Yang 20 SKS apa, Bu? Gitu ya.
Yang 20 SKS teman-teman boleh pilih. Gitu ya. Yang 20 SKS teman-teman boleh pilih. Biasanya magang kerja praktek 6 bulan ini ada di semester 6. Ini semester 6. Ada di semester 6. Gitu ya. Di 6 bulan nanti ditambah dengan proposal proyek akhir. Nah, 20 SKS-nya diambil di mana, Bu? Gitu pasti pertanyaannya kan. 20 SKS selanjutnya diambil di semester 7. Teman-teman bisa melakukan apa? Ada yang namanya MSIB. Magang bersertifikasi. Magang sertifikasi ya industri gitu ya. Ini MSIB. MSIB ini adalah program dari pemerintah ya, bekerjasama dengan industri. Jadi yang boleh kalian magangi di sini adalah industri-industri yang sudah terdaftar di Kemendikbudristek dan sudah bekerja sama dengan PENS. Jadi daftarnya itu ke pusat. Daftarnya ke web pusat, ke web Kemendikbudristek kalau MSIB. Gitu ya. Saya magang ke sini, Bu, atau saya sendiri ya nggak bisa. Tidak bisa diakui. Gitu ya. Dan ini nanti masing-masing ada SKS-nya. Ada pengabdian masyarakat, ada riset independen, misalnya kalian di lab. Kemudian ada proyek kemanusiaan, ada pertukaran pelajar, kreativitas mahasiswa, KKN tematik, penelitian atau riset. Kemudian ada pertukaran pelajar, ISMAFO, itu keluar negeri. Gitu ya. Kalau kalian bisa, silahkan. Kalau ingin pertukaran pelajar itu syarat pertamanya teman-teman harus menyiapkan sertifikat bahasa ya. Biasanya pakai IELTS ya, kalau yang itu. Seperti itu. Kemudian ada lagi, kalau saya nggak ingin melakukan ini Bu, yang di sebelah kanan, ada mata kuliah pilihan institusi. Ya. Atau bisa memilih mata kuliah pilihan keahlian prodi. Ini beberapa ya, beberapa. Ini nanti saat FRS akan keluar semua nanti, ya. Ada 3 profesi, manajemen proyek, kewirausahaan. Yang suka Inggris bisa ambil English for Academic, gitu ya. Oh, ini kewirausahaannya kok double ya? Ini ya. Ada K3 gitu ya. Nah, kalau mata kuliah pilihan institusi nanti kuliahnya jadi satu institusi ya. Kalau mata kuliah pilihan institusi. Kalau mata kuliah pilihan prodi nanti kuliahnya ya di prodi sendiri. Itu ya. Jadi 20 SKS untuk magang kerja praktek 6 bulan, 20 SKS untuk ini ya, MBKM bisa ikut keluar, kegiatan keluar yang sudah terrekomendasi dan programnya riset dikti, atau mau ikut mata kuliah pilihan, baik itu pilihan institusi maupun pilihan prodi untuk 20 SKS berikutnya. Gitu ya. Itu struktur dari kurikulum MBKM. Tuh. Nah, 20. Jadi teman-teman harus ini ya, bahwa kalau S1 itu adalah 144 SKS. Kalau mau lulus harus selesai 144 SKS. Gitu ya. Yang terdiri dari mata kuliah wajib, kemudian ada MBKM semester 5 dan 6 dan 7, kemudian semester 8 mata kuliah wajib lagi. Jadi semester 8 wajib kembali ke kampus. Ya, semester 8 wajib kembali ke kampus. Itu ya. Oke, saya lanjutkan. Ini kurikulumnya. Jadi semester 1 dan semester 5 sampai semester 5 itu wajib. Ya, mungkin kemarin kalian sudah mengambil 19 SKS gitu ya. Ini seperti ini. Ya, ini macam-macam kuliahnya. Karena basic kita adalah teknik elektro, ada mata kuliah juga yang berkaitan dengan elektro ya.
Sini ada elektromagnetika, ada rangkaian listrik, ada piranti elektronika gitu ya. Karena kita tidak bisa lepas dari piranti elektronika. Kita tidak akan bisa lepas dari alat ukur, cara pengukuran gitu ya. Sebenarnya sederhana sekali sih capaian pembelajaran kita. Yang penting kamu bisa menggunakan alat ukur, bisa membaca, kemudian menganalisis data, itu saja. Karena nanti ketika kita berada di lapangan, itu yang kita butuhkan. Seperti itu ya. Jadi kita tetap di semester 1 dan 2, 3 itu basic elektronikanya ada. Karena kita basicnya adalah teknik elektro ya. Tuh. Kemudian, nah ada di sini mata kuliah kreativitas. Ini tadi yang masuk ke MBKM ya, kita selipkan. Misalnya nih teman-teman ikut apa nih, tim robot gitu ya, jadi juara itu bisa kita klaimkan 1 SKS seperti itu. Nah kalau nggak ikut apa-apa ya sudah jangan diambil gitu ya, karena sekali kalian ngambil dan tidak punya nilai, tidak lulus, kalian harus ngambil lagi. Jadi program SKS itu kalian mengambil ya harus menyelesaikan gitu ya. Jadi kalau tidak lulus ya harus mengulang lagi mata kuliah itu, meskipun itu kuliah kreativitas mahasiswa. Sudah mengambil kreativitas mahasiswa ternyata nggak bisa melaksanakan, nggak punya nilai, ya kosong nilainya gitu ya. Dan harus mengambil di semester berikutnya supaya dapat nilai. Jadi kalau tidak yakin terkait bisa mengikuti kreativitas mahasiswa, nggak usah mengambil gitu ya. Tuh. Nah, mungkin itu bisa konsultasi dengan dosen wali terkait itu. Kemudian ini semester 3 itu sudah masuk ke ada elektronya masih ada, kemudian masuk ke programming ya, dan masuk ke dasar telekomunikasi. Di sini ada metode numerik tuh programming ya, kemudian ada apa ini elektronika digital yang elektro itu yang elektro ya. Ada apa nih? Ada ya komunikasi data. Di sini, nah ini programmingnya sudah mulai semester 1 ya, teman-teman sudah dibekali dengan programming, bagaimana membuat algoritma, bagaimana teman-teman itu eh, bisa menggunakan bahasa-bahasa pemrograman, ada Java, itu ada di kalian dapat semua. Seperti itu. Nah, nanti tergantung pengembangan dari kalian sendiri gitu ya, dasar-dasar kita berikan. Nah, ini tergantung pengembangan kalian teman-teman sendiri. Di semester 3, kita semester 4, itu di sini ada mulai kita masuk ke telco ya, ada antena, gitu ya, karena kita enggak, kalau wireless pasti kita butuh antena gitu ya, dan ini wireless itu pasti ya, antena dan teman-temannya itu nggak bisa kita tinggalkan sampai kapanpun, meskipun kita pakai jaringan gitu ya, tapi pasti wireless pasti butuh antena, itu propagasinya seperti apa. Itu nggak bisa kita tinggalkan di ilmu telkom gitu ya. Kemudian ada semester 5 ini semester wajib, ini sudah masuk ke pengkodean. Ya, pengkodean itu pengkodean di telekomunikasi ya. Bagaimana kalau kita mengirimkan sinyal, mengirimkan berita sehingga tidak dihack gitu ya. Yang dikirim dan yang diterima sama, itu bagaimana codingnya. Bagaimana ketika kita harus memecah-mecah data itu kemudian ya. Nah, di situ dikirim supaya nggak kena hack, nggak ada yang hilang. Kita berikan kode-kode, metode. Nah, itu kita pelajari di sini metode-metodenya. Ya. Bagaimana bisa memperbaiki ya data-data yang dikirim. Kembali ke data yang utuh, misalnya. Seperti itu kita belajar di teknik pengkodean. Jadi, seperti itu ya. Kemudian, nah ini semester 6 dan 7, tadi saya sudah cerita. Teman-teman masuk ke MBKM. Gitu ya. Di sini ada MBKM, ada MK kerja praktek dan MK pilihan. Pilihan itu tadi yang MPP dan MPI itu ya. Nah, atau MK MBKM. Kerja praktek 6 bulan. Jadi misalnya di sini sudah diambil KP 6 bulan. Itu ya, berarti sudah 20 SKS. Ditambah 1 proyek akhir. Kalau ini wajib ya. Jadi ada 21 SKS. Apakah saya boleh mengambil KP-nya di semester 7, Bu? Boleh. Karena semester 7 sama, porsinya sama.
Kalau semester 7 di sini proyek akhir 1. Proyek akhir 1 itu adalah progres. Jadi teman-teman di semester 6 kan mengajukan proposal nih, saya mau mengerjakan ini. Saya mau bikin IoT ya untuk pengamatan lahan pertanian. Gitu ya. Jadi Pak Taninya itu nggak perlu datang ke sawah melihat gimana sih alirannya air. Saya beri kamera, Bu. Nanti kita lihat, oh ternyata ini airnya debitnya segini. Ternyata kok buntu ya, kelihatan dari kamera misalnya seperti itu ya. Itu kalian proposal kan. Kalian buat proposal sistemnya seperti apa. Kemudian kalian dapat pembimbing gitu ya. Nah, itu proposalnya dibuat. Nah, proyek R1 itu apa? Kalian sudah mulai mengerjakan di semester 7, kalian kerjakan. Di akhir semester 7 kalian presentasikan progresnya seperti apa. Progresnya seperti apa. Jadi proyek akhir itu 1 tahun ya nak. 1 tahun. Semester 7 dan semester 8. Jadi cukup lama pengerjaannya selama 1 tahun. Jadi progres di semester 7 dan akhir di semester 8. Nah, ini kan 20 SKS juga nih. Sudah nih. Tadi 20 SKS berarti sudah 40 SKS. Gitu ya. Berarti kalau 144, kalau dikurangi 40 SKS berarti 104 ya. 104. 4 SKS tadi kan yang kreativitas. Kalau kreativitas nggak diambil berarti kalian harus ngambil MPP atau MPI. Gitu ya. Gitu. Nih, jadi 6 dan 7 itu adalah untuk ini ya. MBKM. Bebas. Bebas merdeka katanya Mas Menteri gitu ya. Tapi bebas merdekanya ya harus sesuai gitu ya, sesuai dengan bidang keilmuan kita. Jangan sampai nanti bebas merdeka kita melenceng ke seni tari misalnya. Kan sebenarnya boleh, itu boleh. Tapi kan kalian rugi sendiri ya. Kalian bidangnya ini nanti kurikulum vitae kalian beda. Karena ketika yang dicanangkan Mas Menteri itu adalah tidak hanya ijazah gitu ya, tetapi kamu punya pendamping yang lain. Oh, saya pernah ikut sertifikat, pernah ikut kegiatan ini, punya sertifikat gitu ya. Saya punya ikut ISMAFO ke luar negeri pertukaran pelajar. Itu kan itu yang diinginkan oleh sistem pendidikan yang sekarang. Jadi tidak hanya didapat dari dalam tapi juga didapat dari mitra industri. Keterampilan itu. Itu ya. Kemudian semester 8. Nah, semester 8 ini adalah terkait dengan masuk lagi ya. Kalian kembali lagi ke kampus. Situ ada mata kuliah wajib yang harus diikuti lagi. Itu ada bahasa Indonesia. Ya. Kenapa sih kok ada bahasa Indonesia lagi ya? Ya, jadi kalau bahasa Indonesia itu kan mata kuliah nasional gitu ya. Semua harus ada agama, bahasa Indonesia, kewiraan itu atau kewarganegaraan itu wajib mata kuliah negara gitu ya harus ada. Kemudian ada satu mata kuliah wajib namanya radio satelit dan proyek akhir 2. Nah, di proyek akhir 2 ini nanti ya teman-teman akan ini ya ada evaluasi dari masing-masing RG. Jadi teman-teman yang tadi bergabung dengan research group nanti evaluasinya melalui research group. Ada evaluasi 1, evaluasi 2, dan demo. Dan di akhir nanti teman-teman harus demo gitu ya. Demo. Ini alatnya sudah jadi, Bu. Seperti ini cara kerjanya gitu. Kalau buat software gimana? Ya demo kan softwarenya gitu ya. Seperti itu. Jadi total kalau kita ikuti dari semester 1 sampai semester 8 itu adalah 100 minim harus diikuti 144 SKS. Itu baru bisa lulus. Jadi semester 6 dan 7 itu adalah pinter-pinternya teman-teman untuk memilih. Gitu ya. Nah, untuk PJJ sebenarnya itu mau melompat-lompat itu bisa saja ya. Saya semester 3, Bu, ada 24 SKS, saya mau ambil dah MBKM. Supaya saya cepat selesai gitu ya, bisa. Tapi saya sarankan lebih baik kalian ikuti gitu ya. Kalian ikuti step-stepnya. Semester 1 ya ambil semester 1, semester 2 ambil semester 2 dan lulus. Dan lulus. Jangan sampai ambil semester 1 malas-malasan nggak lulus. Semester 2 ambil nggak banyak yang nggak lulus lagi. Jangan seperti itu. Jadi teman-teman nanti ikuti sajalah
Insya Allah kalau kalian ikuti dan lulus semua, nanti bisa tepat waktu 8 semester. Bagaimana Bu? Itu kok ada yang molor-molor? Nah, yang molor-molor itu karena ada mata kuliah yang tidak lulus. Karena apa sih sebenarnya tidak lulus? Ya, tidak lulus itu banyak hal ya, banyak faktor. Ada yang males-malesan tidak mengerjakan tugas. Ya, ada yang memang nilainya jelek. Ya. Yang banyak sebenarnya itu terkait mahasiswanya itu banyak tidak mengerjakan tugas, banyak tidak mengerjakan laporan, banyak tidak mengerjakan ini, tidak hadir, gitu ya. Itu yang banyak terjadi. Dan kesulitannya lagi, ini saya beritahu kesulitannya ya. Sebenarnya mata kuliah itu dibuka, tapi karena waktu kita PJJ itu sangat-sangat singkat, gitu ya, dari jam 4, setengah 4 atau jam 4 ya, sampai jam 22, itu kan waktunya lebih singkat. Dan biasanya itu sudah diplotkan untuk mata kuliahmu di semester itu. Misalnya nih semester 1 naik semester 2 ya, kalian di semester 2. Diplotlah kalian itu di semester 2. Sehingga kalau kalian mau mengulang, itu yang agak kesulitan di situ. Agak kesulitan mengatur jamnya gitu ya. Kecuali nanti ngulangnya di semester atas gitu ya. Tapi kan sudah di semester atas ngapain ngulang lagi semester bawah kan gitu. Itu yang itu. Dan kurang strategi. Ya, kurang strategi. Yang banyak terjadi adalah kurang strategi. Jadi kuliah itu juga butuh strategi gitu ya. Jadi kuliah itu tidak hanya kuliah, tapi kuliah itu juga butuh strategi. Bagaimana sih strateginya supaya saya tuh lulus tepat waktu? Itu butuh strategi seperti itu. Ya, seperti itu. Kemudian, nah ini mata kuliah MBKM pilihan, MPP tadi ya. Itu ada, ini beberapa mata kuliah, ada 12. Apakah harus diambil semua, Bu? Nah, itu tadi pilihan. Jadi mata kuliah apa yang keluar, yang bisa diambil, yaitu yang kalian ambil. Nah, kerja praktek sebenarnya ada 3 bulan dan 6 bulan. Saya sarankan langsung mengambil yang 6 bulan, supaya 20 SKS. Nah, terkait kerja praktek, bagaimana, Bu, dengan saya yang bekerja? Kalau yang bekerja silakan boleh kerja praktek di tempat kerjanya asal materinya sesuai dengan telco. Gitu ya. Jadi jangan kerja praktek tempat kerjanya saya bagian ngangkat telepon, Bu. Resepsionis gitu. Jangan seperti itu. Jadi misalnya nih saya di bidang IT-nya, Bu, di tempat kerjanya saya di IT-nya, saya menghasilkan ini, Bu, saya membuat aplikasi ini untuk di kantor saya. Nah, itu seperti itu. Karena kalian sudah dibekali ilmu kan, selama semester 1 sampai semester 5, kalian sudah dibekali ilmu. Nah, itulah yang kalian manfaatkan untuk membangun kantor kalian. Gitu. Seperti itu. Ya. Jadi yang pekerja silakan bisa KP di tempat kerja kalian sendiri-sendiri asal dalam lingkup pekerjaan atau keilmuan Telkom. Silakan. Ya, karena saya juga menyadari ya, kalau bekerja kan jelas kalian tidak bisa magang di tempat yang lain gitu ya, KP di tempat yang lain, jelas kalian tidak bisa gitu ya. Silakan. Jadi silakan sesuai dengan bidang telco dikerjakan di tempat masing-masing. Telco itu kan ada jaringan gitu ya, misalnya membuat jaringannya lah di kantornya, mungkin ya mengembangkan jaringan di kantornya, silakan. Atau membuat aplikasi absensi, Bu, di kantor saya, silakan. Gitu ya, seperti itu. Nanti kalian akan ditemani oleh seorang pembimbing dari dosen. Gitu ya, itu nanti dihubungi dosennya seperti apa, Bu, sebaiknya itu konsultasi dihubungi. Jadi KP itu jangan asal pelencing berangkat ke industri, tidak memperhatikan pembimbing dari PENS. Pembimbingnya ada 2, ada dari PENS dan ada dari industri. Jadi dua-duanya tolong diperhatikan seperti itu ya. Tuh, kadang-kadang nih saya sering dapat laporan, Bu, itu KP tapi kok nggak pernah ke tempat saya ya, gitu. Dan ingat laporannya itu nanti ada laporan mingguan yang harus di-approve oleh dosen. Jadi kalau nggak di-approve itu akan berpengaruh terhadap ini ya, penilaian ya. Ada prosentase di situ. Kadang-kadang anak yang rajin isi
di sini kenapa nilainya bagus Bu? Ini kok lah, kamu nggak pernah ngisi, nggak pernah proof ke dosen wali. Ya jelas kan gitu ya, ada prosentasenya. Jadi laporannya pun secara online, semuanya secara online. Seperti itu. Itu terkait kurikulum. Nah, ini mungkin tadi sudah dijelaskan. Oh ya, jadi PBJJ kita ada 2. Ada di Jenangan, SMK 1 Jenangan, Ponorogo. Ada di SMK 2 Antartika 2, Sidoarjo ya. Jadi nanti teman-teman akan yang dekat dengan Ponorogo akan di Ponorogo, dekat dengan Surabaya atau Sidoarjo akan masuk ke Sidoarjo. Tugasnya apa sih di PBJJ? Nah, di PJJ itu adalah nanti yang membantu teman-teman, ada yang namanya tutor dari sana. Nah, itu yang membantu teman-teman nanti ketika praktikum. Dan untuk praktikum, gitu ya, kita lebih mandiri, gitu ya. Mungkin teman-teman dikasih project apa, gitu ya, dibantu oleh tutor-tutor yang di sana, di PJJ. Nah, sebenarnya kenapa kita ada PPJJ? Nanti jadi teman-teman bisa berkumpul dengan teman-teman yang lain di PPJJ, itu sharing seperti itu ya. Itu seperti itu. Karena ini pengalaman ya. Pengalaman ketika 2018 kita berdiri, kemudian 2019, 2020 kita pandemi ya. Jadi mahasiswa yang 2018 itu datang ke PPJJ, kemudian datang ke PENS ya. Dulu datangnya itu malah satu semester 3-4 kali. Awal semester, tengah harus datang, sampai belakang harus datang. Seperti itu. Kemudian kita menyadari ya, si teman-teman juga banyak yang jauh gitu ya. Teman-teman juga ini kita masih terapkan di belakang. Karena apa? Itu sebagai kontrol kita gitu ya. PBJJ juga sebagai kontrol teman-teman. Nanti kalau teman-teman punya kesulitan, bisa konsultasi dengan tutor gitu ya. Karena kalau dosen mestinya teman-teman kan online ya, agak sulit. Tapi kalau praktek itu nanti teman-teman bersama dengan tutor di ini gitu ya. Memang kalau semester 1, 2, 3 itu teman-teman banyak harus hadir di PPJJ. Ya, untuk praktikum. Gitu ya. Untuk praktikum silakan hadir di PJJ. Kalau yang jauh bagaimana? Yang jauh silakan menyesuaikan. Jadi kenapa kemarin kemarin untuk yang minggu 15-16 untuk Telkom itu ada kewajiban datang ke PENS gitu ya. Entah minggu 15, entah minggu 16 tergantung dosen masing-masing. Jadi nanti teman-teman yang berhalangan hadir ke PBJJ bisa menggantinya di minggu 15 atau minggu 16. Ya konsekuensinya kalau banyak yang nggak datang, gitu ya, berarti banyak praktikum yang tidak diselesaikan, berarti teman-teman semakin berat di minggu 15 dan minggu ke-16. Seperti itu. Ya, kalau teman-teman sudah rajin di PPJJ, sudah menyelesaikan minggu 15-16 ya enteng, sudah selesai, gitu ya. Itu seperti itu. Itu untuk jadi kita punya tutor nanti, tutornya adalah di SMK 2 Antartika dan SMK Jenangan. Gitu ya. Oke, pembelajaran kita 16 minggu ya. 100% daring untuk teori. Ya, untuk praktikum ada tatap muka di PBJJ dan tatap muka di PENS gitu ya. Nanti kalau ternyata di minggu belum selesai, dosen untuk teori itu mau melaksanakan online, offline gitu ya, kami masih membuka gitu ya. Seperti itu. Yang penting gini loh. Yang penting kalau PJJ itu sebenarnya nggak sulit ya. Intinya hanya komunikasi. Teman-teman komunikasi dengan dosennya. Jadi jangan teman-teman tiba-tiba hilang, tidak kuliah. Jangan seperti itu. Kalau teman-teman komunikasi, dosen-dosen pengampu itu pasti paham kondisi teman-teman semua. Kemudian pada saat kuliah Pak, interaktif. Jangan hanya mendengar, seperti mendengarkan radio. Itu akan sulit gitu ya. Jadi teman-teman interaktif, tanyalah gitu ya. Ketika pada saat online tanyalah ke dosennya. Jadi online itu tidak setiap ada dosen yang menerapkan setiap minggu kalian harus mendengarkan saya online. Ada yang seperti itu. Ada yang teman dosen yang akan mengajarnya itu ada online, ada tadi kalau Pak Reza menyebutnya apa? Sinkron, kemudian asinkron.
Asinkron itu bisa lewat tugas, bisa lewat modul, bisa lewat video, ada yang seperti itu. Ya. Jadi keaktifan dari teman-teman semua itu nanti yang akan menjamin kesuksesan teman-teman juga. Kalau teman-teman nyewantai, ya pasti santai hasilnya. Gitu ya. Kalau teman-teman itu rajin, teman-teman itu punya kemauan keras, itu sulitnya di PJJ. Karena apa? Saya, Kaprodi, saya nggak bisa megang teman-teman semua gitu ya. Kalau mahasiswa reguler, gitu ya, saya pernah menjadi Kaprodi mahasiswa reguler. Ketika ada yang bolosan, tinggal saya panggil, Mas, tolong ke ruangan saya ya. Saya ajak bicara seperti itu. Kamu kenapa bolosan gitu ya? Kamu nilainya jelek kenapa? Kan gitu ya. Dan itu bisa tatap muka langsung gitu ya. Nah, kalau PJJ ini kan saya agak sulit kan. Saya harus WA, bos kirim pesan, saya harus gini. Belum tentu saya langsung dijawab kan gitu ya. Atau saya dicuekin gitu ya. Sulitnya PJJ itu seperti itu. Jadi niatkan ketika kalian masuk ini, kalian mau mengembangkan diri, kalian mau belajar bersungguh-sungguh, kalian aktif itu aja. Jadi PJJ ini saya tekankan lagi butuh keaktifan dari teman-teman semua, gitu ya. Jadi aktif semuanya ya harus aktif gitu ya. Kuliah aktif, semuanya aktif, mengerjakan tugas, interaktif dengan dosen seperti itu. Kadang-kadang yang dosen agak sedikit ini ya. Saya itu ngajar kok kayak apa ya? Siaran radio gitu ya. Nggak tahu ini student atau mahasiswanya di mana, entah itu ditinggal atau apa gitu ya. Nah, itu yang kadang-kadang dosen juga agak ini ya. Tolong saya ingatkan lagi teman-teman interaktif lah pada saat ketemu dengan dosen. Gitu ya. Oke, kalau praktek tadi sudah, kemudian offline itu kalau di ini didampingi PBJJ ya. UTS AS online sesuai jadwal, nanti mungkin ada self assessment dan lain-lain. Jam pembelajaran ini 16.30 atau 15.30 ya yang sekarang ini ya. Agak dinaikkan sedikit karena supaya jamnya tidak terlalu malam gitu ya, sehingga bisa ada slot untuk mata kuliah yang lain misalnya tidak lulus bisa mengulang gitu ya. Kemudian ini ya, minggu ke-7 teman-teman nanti UTS, minggu 14 itu UAS, minggu 15-16 itu nanti yang ke PENS ya, untuk barangkali ada yang nggak bisa hadir, ada yang kurang, ada yang apa, itu bisa ditutup di minggu 15 dan minggu 16. Ya, ada tugas akhir tadi di kurikulum, tugas akhir dibimbing 2 dosen dari research group, bisa pengajuannya. Nah, ini teman-teman nanti kalau sudah masuk ke masa pengajuan proposal, nanti biasanya Pak Ridwan nih yang akan mengkoordinir. Ayo, yang mau tugas akhir silakan masuk ke grup gitu ya. Nanti akan dijelaskan detail sama Pak Ridwan terkait dengan apa sih tugas akhir itu mengerjakan apa, mungkin apa sih research group bergabung di mana gitu ya. Seperti itu. Nanti terkait tugas akhir dan magang nanti biasanya minggu ke semester 6 ya. Itu biasanya Pak Ridwan akan mengumpulkan teman-teman semua, dibikinkan grup tersendiri untuk teman-teman yang magang atau teman-teman yang tugas akhir seperti itu ya. Ini online course ya. Ini yang tadi mungkin Pak Reza sudah menjelaskan sedikit terkait e-tol ya. Absennya nanti melalui e-tol seperti itu. Kemudian ini terkait tugas, ini mata kuliah saya ya. Nanti akan ada materi, ada video. Kalau dosennya ingin menyampaikan video, video itu bisa videonya dosen atau ngambil dari videonya YouTube atau lain. Kemudian ada tugas, pengumuman, dan lain-lainnya. Ini contoh untuk video. Kemudian ini tugas, misalnya tugas 1, tugas 2. Gitu ya. Ini FRS, nah, mungkin teman-teman sudah ya, kemarin sudah FRS semua ya. Ada sesi, kayaknya sesi terkait FRS ya. Ini memilih mata kuliah. Nah ini nanti tergantung teman-teman ya. Silahkan teman-teman
mengisi mata kuliahnya. Utamakan mata kuliah sesuai dengan semesternya. Baru kalau masih lebih bisa ditambah di semester bawahnya yang belum lulus apa sih gitu ya. Nah itu. Kalau enggak baru ke atas gitu ya. Ke atas pun mata kuliah pilihan. Kalau dasarnya belum dapat, nih sebenarnya kalian nggak usah memburu ke atas. Kalau yang bawah itu ya pelan-pelan lulus semua, tepat waktu pasti, insya Allah tepat waktu. Tapi kalau teman-teman banyak yang nggak lulus di bawah, nah itu yang membuat molor, gitu ya. Jadi usahakan setiap semester itu lulus semua. Nggak usah terlalu banyak memburu sampai 24 SKS, nggak usah. Kalau stepnya itu misalnya 19 ya 19 lulus semua, 15 lulus semua, 16 lulus semua. Selesai insya Allah di 8 semester gitu ya, nggak usah buru. Saya mau cepat Bu, 3 tahun, malah nanti nggak karu-karuan, ya seperti itu. Karena sulit juga ketika kalian mau, karena waktu ya, kalian juga bekerja. Saya menyadari yang bekerja juga harus bekerja, harus belajar gitu ya. Saya menyadari juga. Jadi terutama yang bekerja ya, terutama yang bekerja mungkin ya memang berat pilihan ya itu ya. Bekerja dan belajar itu sesuatu yang berat. Tapi itu yang sudah menjadi pilihan kalian, pilihan teman-teman semua ya harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ini untuk daftar ulang ya. Kemudian untuk SKS bisa nanti ya ini ya. Jadi ini ada batas SKS yang bisa diambil. Kalau di MIS itu 23 ya berarti 23. Apakah mesti 23? Ya enggak. Ya tidak. Itu ya ada yang gini. Bu, saya tuh bisa ngambil 24 gitu. Ya bisa. Ya bisa ngambil 24, tapi lihat jadwalnya bentrok apa enggak. Percuma ngambil 24 ternyata jadwalnya bentrok-bentrok nggak bisa kuliah gitu ya. Yang di sana cuma absen aja. Nah, tapi kan nggak bisa mendapatkan materi, itu percuma. Jadi ikutin aja slow itu bukan slow malas-malasan ya, tapi ikutin sesuai dengan misalnya semester 1 berapa, semester 2, tapi lulus semua, gitu ya. Tuh. Ini tutor di Antartika dan tutor di Jenangan. Jadi bisa yang di Jenangan di Antartika bisa bertemu ya dengan bapak-bapak ini. Ya, memang yang banyak nanti di bidang elektronika dan jaringan, gitu ya. Jadi kalau misalnya di Antartika tidak bisa, tidak ada alatnya atau di Jendangan, maka akan ditarik ke PENS di minggu 15 atau minggu ke-16. Ini cuti itu diberikan di semester 3 ke atas. Oh ya, mungkin teman-teman ya, yang bekerja tiba-tiba dipindah ke daerah lain, ya mungkin sebaiknya cuti. Jadi jangan menghilang. Menghilang 1 semester tiba-tiba tidak bayar UKT, tiba-tiba semester depan bayar UKT. Nah, nanti kalau sudah kena DO kan sayang. Jadi tolong konsultasi gitu ya. Ada apapun konsultasi. Saya semester depan harus pindah ke Jayapura, Bu. Nggak ada sinyal gitu ya. Ya sudah cuti aja. Atau bagaimana baiknya. Nanti kita carikan solusi. Seperti itu ya. Jangan hilang 2 semester tiba-tiba, Bu, saya masih diakui jadi mahasiswa PENS. Enggak. Nah, itu. Lah, kamu kemarin 2 semester kemana? Itu kasus. Itu terjadi. Nah, kamu kemarin 2 semester kemana? Saya 2 semester dipindah kerja, Bu. Sekarang saya sudah balik ke tempat yang ada sinyalnya. Jadi seperti itu, gitu ya. Kita hidup bergantung dengan sinyal. Teman-teman bergantung dengan sinyal, kan? Kalau tidak punya kuota, tidak ada tempatnya tidak ada sinyal, teman-teman nggak bisa online. Nah, itu seperti itu. Loh, kamu kalau sudah di DO gimana? Dan teman-teman kalau misalnya meninggalkan ya, saya 1 semester kemarin nggak bayar. Nah, itu terhitung utang gitu ya, terhitung hutang. Teman-teman harus menyelesaikan dulu UKT yang kemarin. Kalau misalnya nggak menyelesaikan sampai terakhir ya nanti kalau mau lulus, teman-teman ya harus melunasi gitu ya. Karena itu terhitung hutang itu, belum bayar UKT. Makanya kalau memang tiba-tiba ada sesuatu yang teman-teman nggak bisa kuliah, cuti, silahkan cuti. Diberikan hak untuk cuti. Ya, jadi batas maksimumnya adalah 2 kali ya untuk cuti itu.
kegiatan mahasiswa ada hima, nanti biasanya ada di PJJ itu ada grup ya. Kemudian ada beberapa pelatihan, soft skill, hard skill, KWU, dan lain-lain. Kemudian di Prodi juga memfasilitasi, oh belum saya tambahkan nih PPT-nya ya. Jadi kita open recruitment juga untuk Prodi, teman-teman yang ingin program pengabdian masyarakat, karena Prodi punya program pengabdian masyarakat ya, bisa ikut bergabung dengan kita. Biasanya nanti yang rekrutmen Pak Ridwan ya. Nah, bisa bergabung di situ. Nanti teman-teman bisa membantu Prodi dalam program pengabdian masyarakat atau program risetnya Prodi. Nah, nanti bisa diakui sebagai SKS. Tuh, silahkan. Atau mungkin Prodi ada program nih ke wirausaha wirausaha merdeka gitu ya. Siapa nih mau ikut? Kita rekrutmen. Nah, itu nanti teman-teman bisa bergabung di sana dan bisa di SKS-kan. Jadi SKS-nya disimpan dulu, nanti kita SKS-kan, nilainya kita berikan seperti itu. Kita biasanya open recruitment setiap tahun untuk kegiatan ini. Dan untuk kegiatan tahun 2023 ini kita fokuskan ke Ponorogo. Gitu ya, kita fokuskan ke Ponorogo. Ada beberapa teman yang ada di Ponorogo, juga teman-teman yang ada di SMK Antartika itu bergabung di sana. Gitu ya. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ini ada yang resen. Silakan. Ini kita sampai jam berapa ya sebenarnya? Oh, ada tanya jawab. Ada tanya jawab. Oke, oke. Itu dari saya, gitu ya. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Ini terjadwal sampai yang keberapa ya? Oke, saya buka sesi tanya jawab. Hmm, saya tanyakan dulu ya ke panitia ini sampai jam berapa. Oke, silakan ya kalau ada yang mau ditanyakan. Ini yang resen Mas Dika, ada yang mau ditanyakan? Oke, Mas Dika, yang resen tadi. Ya Bu, baik Bu, saya mengenalkan nama saya Dika Diansa. Izin mau bertanya Bu. Untuk Mm-mm. yang mengenai kegiatan HIMA itu gimana cara masuknya Bu? Terima kasih. Kegiatan Hima. Nah, nanti untuk kegiatan Hima, biasanya nanti, jadi di PJJ ada perwakilan, gitu ya, yang akan masuk ke Hima. Saat ini, kalau nggak salah dari angkatan 2020 ya, sebagai salah satu ini, nanti biasanya informasinya dari situ. Kalian kan ada di grup ya. Nah, itu nanti silakan ada informasi. Kalau misalnya di Hima ada butuh untuk ini ya, itu nanti akan disampaikan kalau terkait Hima. Jadi nanti akan ada perwakilan dari PJJ. Nah, di situ nanti kalau setiap kegiatan nanti akan disampaikan ke grup angkatan. Seperti itu biasanya, Mas. Baik Bu, terima kasih. Ya.
Ada yang lain mau ditanyakan? Isi izin bertanya, nama saya Fazila Kania Zahra. Untuk recording ini bisa dilihat ulang gimana? Terima kasih. Nanti untuk recordingnya nanti Mas Rian yang akan mengumumkan ya. Mungkin di grup maba nanti linknya di mana akan diumumkan sama Mas Rian ya. Mungkin di ini aja. Stay tune terus di grup ya. Kemudian untuk, oh ya, saya ingatkan untuk Jumat, kemarin yang sudah mendaftar, tolong hadir ya. Jadi kalau memang ada yang berhalangan, tolong langsung kontak saya. Jadi bisa digantikan dengan teman kalian. Kenapa dibatasi 10 mahasiswa? Karena satu, keterbatasan gitu ya, tempat kita terbatas. Jadi tidak semua, karena perwakilan, semuanya juga perwakilan, IT juga perwakilan. Kemarin ada berapa? 2 orang ya, 2 orang yang minta ke saya apa saya boleh ikut hadir gitu ya. Nah itu sedang saya tanyakan apakah ada yang mengundurkan diri. Kalau memang ada yang mengundurkan diri ya kan harus digantikan kursinya gitu ya. Nanti mungkin infonya mendadak. Kalau nggak ada info dari saya berarti memang sudah tidak bisa untuk menambah lagi gitu ya. Jadi nanti teman-teman yang 10 yang kemarin mendaftar sekiranya berhalangan tolong segera info biar bisa digantikan dengan temannya. Jangan sampai sudah daftar tidak datang, kan sayang kalau kursinya kosong. Sementara ada teman-teman yang ingin hadir tapi karena kemarin kurang cepat ya, kurang cepat mungkin baca infonya sehingga tidak bisa ikut daftar. Gitu ya. Jadi yang mungkin tiba-tiba Jumat berhalangan gitu ya, tiba-tiba Jumat berhalangan, maka mohon dibantu untuk info ya bisa biar digantikan teman-temannya yang lain yang ingin ikut gitu ya tambahannya. Gimana, ada lagi gitu ya Mbak, nanti akan diinfokan di grup ya Mbak. Halo, izin bertanya, Bu. Ya, Kenalkan saya Ferian Hidayat Roni Wahyudi dari PENS 2023. Saya bertanya tentang untuk online itu apakah online apa online saja atau ke ke pusat pendidikan jarak jauh itu? oke, maksudnya untuk perkuliahan. Kalau untuk perkuliahan saya coba jawab ya. Untuk perkuliahan online itu ya dilaksanakan online. Artinya nanti teman-teman masuk ke e-tol. E-tol itu saya buka lagi ya. E-tol itu tadi yang ini ya, yang ini. Nah, ini perkuliahan online. Nah, ini perkuliahan online. Gitu. Nanti teman-teman akan bertemu dengan dosennya di sini. Nanti teman-teman akan bertemu dengan dosennya, kemudian dosen menyampaikan materi, kemudian dosen akan mungkin ada tanya jawab dan lain-lain. Ini adalah perkuliahan online seperti itu.